Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali tilawah, kemudian dilanjutkan dengan kajian Arafah Mina atas nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita yang tidak pernah bisa kita hitung. Allah masih sayang kepada kita. Salah satu bukti sayangnya adalah kita masih digerakkan hati kita untuk sekedar meluangkan waktu 1 jam, setengah jam untuk membaca Al-Quran, menyimak bacaan Al-Quran, kemudian menyimak perkataan para ulama yang ada di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan kembali qaulal musannifu rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Eh Mas'alatun, ada satu permasalahan. Tsummal isti'adzatu fi shalah innama hiya litilawah. Membaca isti'adzah di dalam sholat itu adalah karena dalam sholat itu nanti kita ada tilawah, ada baca Al-Quran. Maka ya kita membaca isti'adzah itu tujuannya karena nanti kita mau baca Quran. Misal kita mau sholat, kemudian kita baca A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, boleh. Kalau di madhab Syafi'i membaca usolli sunnatan atau usolli fardol ya boleh. Nah, itu untuk menggerakkan hati kita. Kita baca isti'adzah, kita sadar bahwa kita butuh pertolongan dari Allah selama kita akan melaksanakan sholat nanti. Wa huwa qawlu Abi Hanifah wa Muhammadun. Ini sesuai dengan pendapat dari Imam Abi Hanifah dan Muhammad. Wa qala Abu Yusuf. Abu Yusuf ini ulama dari mazhab Hanafi, ya. Ulama fikih dari mazhab Hanafi. Bal lis-shalah fa'ala hadza yata'awwadzul ma'mum wa in kana la yaqra. Akan tetapi untuk sholat, maka untuk seorang makmum tetap berta'awud walaupun dia tidak membaca. Wa yata'awwadzu fil aid ba'dal ihram wa qabla takbiratul aid, dan membaca ta'awud ketika sholat id setelah takbiratul ihram dan sebelum takbiratul aid. Jadi sholat id itu kan takbirnya banyak, ya. Maka Abu Yusuf ini pendapat dari ulama Imam Hanafi, Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu, ya. Wal jumhur ba'daha qabla al-qiraah. Adapun jumhur mengatakan sesudah membaca Al-Quran. Oh, setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Quran. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa membaca ta'awud itu bukan sebelum takbir id, tapi sebelum kiroah, sesudah takbiratul id. Itu jumhur ulama. Wa min lataifil isti'adah annaha taharatun lil fammi mimma kana yata'atahu minal lagwi wal rafath. Sebagian dari rahasia tersembunyi dari kalimat isti'adah adalah bahwa isti'adah merupakan pembersih untuk mulut kita dari apa-apa yang kotor, dari perkataan yang tidak penting, lagu, warofah, dan perkataan jorok. Nah, kadang kita
Kita itu tidak bisa sandingkan perkataan jorok, perkataan lago, perkataan lago itu perkataan yang gak ada manfaatnya, disandingkan dengan Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita kasih barrier dulu, kasih batas. Batasnya apa? Yaitu isti'adah. Maka sebagian ahli qiraah ketika kita membaca Quran, kemudian eh, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita diselani dengan aktivitas lain, maka ketika kita mau kembali membaca Al-Quran lagi, kita isti'adzah lagi. Nah, misal lagi baca Quran, terus ada anaknya nanya, apa? Itu ada tamu. Nah, oh iya, siapa? Pak siapa gitu. Sebentar ya, gitu ya. Tak selesaikan dulu. Nah, terus kita balik lagi. Nanti kita baca lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena perkataan yang tadi itu bukan perkataan Quran. Nah, kita kasih batas. Batasnya apa? Isti'adah. Nah, walaupun hukumnya sunnah ya. Nah, setelah kita tahu pendapat para ulama ini ya kita kerjakan ya nanti insya Allah. Nah, seperti itu. Kenapa? Itu sebagai pembatas. Ada perkataannya yang lago. Perkataan lago itu perkataan yang tidak ada manfaatnya. Jadi semua yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya adalah sampah kecuali ilmu, kecuali kita mengajarkan ilmu, zikir dan tilawah Quran. Itu aja. Ya, ilmu ya, termasuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, kemudian membaca Quran dan zikir. Selain itu semuanya tuh lago, sampah. Misal kita ngobrol sama temen, kalau obrolan itu tidak ada ilmunya, ngobrol ngobrol ngalor ngidul, ya itu lago. Gitu ya. Eh, maka kalau kita duduk sama ulama, duduk sama orang pinter itu keberkahannya itu bukan karena dia terus kemudian mengajarkan ilmu transfer energi itu enggak. Duduk dengan ulama, apa yang keluar dari ulama itu ilmu dengan pertimbangan yang matang. Jadi apa yang keluar apapun itu ternyata ada ilmunya walaupun sepele menurut kita gitu ya. Tapi ternyata itu adalah sebuah ilmu. Nah, maka ulama itu tidurnya saja ditakuti sama setan, apalagi meleknya. Karena meleknya menginspirasi orang. Orang dekat ke dia bergetar hatinya, langsung ingat ke Allah. Nah, kalau kita kan beda ya. Kita itu kalau orang ketemu kita langsung ingat dosa gitu ya. Ingat ingat mau nambah dosa malahan. Nah, variasi dosanya apa nih ketemu orang ini? Nah, kalau kita ketemu alim ulama itu ketemu dia langsung ingat ya Allah, so, aku belum murojaah nih gitu ya. Oh ya Allah, aku belum istighfar nih hari ini. Itu ketemu guru, ketemu ulama, kita langsung ingat bahwa hari ini kita belum selesai target murojaahnya misalnya. Kita belum selesai zikirnya, atau kita belum bertaubat, kita belum berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya. Nah, sebagai batas antara bacaan kalamullah dengan kalam kita adalah isti'adah atau ta'awud. Wa tatyibu lahu wa tahyiya'u litilawah litilawati kalamillah. Dan itu sebagai pembersih untuk mulut kita. Pembersih untuk mulut kita sebelum membaca Al-Quran. Wahaya isti'anatu billah wa tarafu lahu bil qudrati walil abdi bid dha'fi wal ajzi an muqawamati hadzal aduwi al mubin al batini alladhi la yaqdiru ala man'ahu wa daf'ahu illa Allah alladhi khalaqahu. Dan isti'anah itu adalah sebuah kesadaran bagi kita tentang kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hambanya yang doif, yang lemah, yang apes untuk apa? Untuk menghadapi al-aduwul mubin, musuh yang sebenarnya, yang jelas, al-batini, yang tersembunyi. Nah, setan itu tersembunyi ya kan? Enggak. Kita
Setan itu nyata musuh kita, tapi setan itu tersembunyi, nggak kelihatan. Kalau 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 kelihatan kita bisa lempar pakai kursi. Sedangkan kalau nggak kelihatan ya kita bacanya ayat kursi kan gitu ya. Al-batin yang tidak terlihat. Alladzi la yaqdiru ala man ahwa dafa'ahu illallah alladzi khalaqahu, yang tidak mampu untuk mencegahnya, untuk mengusirnya kecuali Allah yang sudah menciptakannya. Nah, kita mau gimana melawan setan ini kecuali beristiadah? Nggak bisa. Kita mau gimana melawan setan ini kecuali kita mohon pertolongan kepada Allah. Allah saja yang mampu. Wala yaqbalu musona'atan wala yadari bil ihsan. بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آية القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Yang memang kita tidak bisa mengerjakan apapun ya, kecuali kita tidak bisa mengerjakan apapun karena itu adalah salah satu wujud dari musuh manusia, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa ayat Al-Quran. Ada 3 ayat Al-Quran yang diulang-ulang bahwa kita ini tidak mampu kecuali ber berlindung kepada Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku tidak akan mampu. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Waqad nazalat al-malaikah limuqatalatil aduwil bushra yaumi badrin wa man qatalahul aduwil bushra kana syahidan wa man qatalahu aduwil batini kana taridan wa man ghalabul aduwil zahiru kana ma'juran wa min qahrihi al-aduwil batini kana maftunan aw mazwuran wa lamma kana syaitan yara al-insanu min haitsu la yara isti'adzah minhu alladhi yarahu wa la yarahu syaitan. Dan juga ayat yang turun ketika malaikat ya membantu terjadinya perang Badar ya. Pas waktu perang Badar itu kan eh, apa namanya turunlah malaikat untuk membantu kaum muslimin ya. Tiba-tiba ada pasukan yang berwarna putih yang belum pernah dikenal sebelumnya. Faslun wal isti'adah ya al iltija ilallah wal iltisaq bijanabihi min syarri kulli dhi syarrin wal iyadu yakunu li taf'i syarri wal iyadu yakunu li talabi jalbil khair kama qala al mat nabi. Ini ada syair bahasa Arab ya. Isti'adzah itu adalah kebutuhan kita kepada Allah ya, untuk supaya hadirnya Allah menjauhkan keburukan syaitan dari sekeliling kita, untuk mengangkat keburukan. Nah, ya man alwazu bihi fima uammiluhu wa man a'udzu bihi mimman uhadhiruhu la yajburun nasu azman anta kasiruhu wa la yuhiduna uzman anta jabiruhu. Wa makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim, makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim ai astajiru bi janabillahi minasyaiton. Aku minta minta dijauhkan dengan kekuasaan Allah dari setan. Ayyadurani, untuk memberikan madarat kepadaku. Fi dini au dunyaya, di dalam agama dan duniaku. Au yasudduni, atau memalingkan aku. An fi'li ma amarta bihi, dari mengerjakan apa yang kau perintahkan kepada uh, kepadaku. Au yahussuni ala fa'la ma nahituhu anhu, atau
me- menyondongkan aku untuk mengerjakan apa yang engkau larang. Fa inna syaitana la yakuffuhu 'anil insani illallah. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa eh, cukup dilindungi kecuali dari Allah. Walihada amaru ta'ala bimusana'ati syaitanil insan wa mudaratihi bi istadil jamil ilaih. Wa amara bil isti'adzah bihi minasyaitonil jin, dan memerintahkan isti'adzah dari syaitan dari kalangan jin, li'annahu la yaqbilu rishwatun wa la yu'atharu bihi jamil. Karena syaitan yang dari golongan jin itu tidak bisa terlihat dan tidak bisa cukup dilindungi kecuali illalladzi khalaqahu, kecuali yang menciptakan. Wa hadzal ma'na fi thalathi ayatin minal Qur'an la a'lamu lahunna rabi'ah. Qauluhu ta'ala fil a'raf khudhil ahwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. فهذا مما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى في سورة المؤمن قد أفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Ini salah satu sigot atau bacaan ta'awud itu bisa menggunakan yang di surat Al-Mu'minun. A'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Jadi ada tiga ayat ini ya yang memerintahkan kita untuk beristi'adzah. Tidak ada ayat keempat, kata kata Imam Ibnu Katsir. Wasyaitan fil lughatil Arab mushtaqun min syatana idza ba'uda fahuwa ba'idun bitab'at bitab'ihi an tiba'il bishri wa ba'idun bi fisqihi an kulli khairin wa qila mushtaqun min syata li'annahu makhluqun min nar wa minhum man yaqulu kulahuma sahihun fil ma'na walakin al-awwal asahhu. Syaitan itu dari bahasa Arab ya, yang artinya menjauhkan, menjauhkan. Karena memang Al-Quran itu, karena memang syaitan itu menjauhkan. Nah, kemudian dari bahasa syato, li'annahu makhlukun minnar. Syato itu makhluk dari api. Keduanya sahih secara makna. Kan, tapi yang paling benar adalah syaitan itu menjauhkan. Waqala ayyuma syatinun walam yakul ayyuma syaitun. Nah, ini asal usul kata setan ya. Kalau sudah etimologi, asal usul bahasa ini biasanya dikembalikan kepada syair Arab yang apa apa ya, kita ini bahasa Arab yang biasa saja masih belepotan, kalau sudah bahas syair Arab ini udah terlalu dalam lah ya. Maka kita kita skip aja lah gitu ya. Waqala Sibawai, karena kan kita lebih ke praktisnya gitu ya. Nah, praktek untuk melaksanakannya gitu ya. Adapun mengenai etimologi kemudian asal usul bahasanya ya itu sebenarnya ada kitab tersendiri ya.
Waqala si bawah al-Arab taqulu, si bawah ini imam imam nahwu ya, ahli nahwu. Tash tapi tasyyata tasyaitanu fulanun idza fa'ala fi'li syaitan walau kana min syatin laqalu tasyayyata fasyaitanu mushtaqun minal bu'di ala sahih. Nah, maka syaitan itu adalah uh, mishtaqun minal bu'di, simbol dari menjauhkan. Walihada yusammuna kullu ma tamarrada min junbi wa insi wa hayawani syaitana. Maka segala sesuatu itu, baik itu merupakan jin, manusia maupun hewan, itu bisa disebut sebagai syaitan. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Nah, dan dengan dengan demikian dijadikanlah setiap nabi itu musuh dari manusia dan jin. Syayatinal insi wal jin. Syaitan syaitan dari golongan manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi bahkan kita itu, syaitan itu nggak harus berupa jin ya, bisa juga berupa manusia maupun hewan. Nah, maka kalau ada setan berupa manusia ya sama kita. Auzubillah minasyaitonirrajim. Cuman nggak begitu ampuh lah ya. Tapi tetap kita baca itu biar Allah memberi perlindungan darinya. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر قال رسول الله يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. Ya Abu Dzar, mintalah pertolongan kepada Allah dari setan manusia dan jin. Fakultu aulil insi syayatin, apakah manusia ada setan? Qala na'am. Ya, ada manusia yang hakikatnya dia setan. Ya, sifatnya menjauhkan dari Allah sama. Fi sahih Muslim an Abi Dzarin aidan qala Rasulullah yaqta'us shalah al-mar'ah wal himar wal kalbu al-aswad. Nah, apa namanya? Jauhkanlah dari sholat perempuan, keledai, anjing dan juga ular. Aku tuh ya Rasulullah ma balul kalbil aswad minal ahmar minal asfar faqala al kalbul aswad syaitanu. Nah, Rasulullah mengatakan anjing yang hitam, warnanya hitam itu syaitan. Waqala Ibnu Wahab akhbirni Hisham ibni Sa'ad an Zaid ibni Aslam an abihi an Umar ibni al-Khattab rakaba bi bilzunan faja'ala yatakhtaru bihi faja'ala yadurru bihi fala yazdadu illa tabakhtaran fanazala anhu wa qala ma hamaltumuni illa ala syaitan wa ma nazalat anhu hatta angkarat nafsi. Isnadahu sahih. Dikabarkan dari Hisham, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, sesungguhnya Umar bin Khattab ya, sedang mengendarai Bilzunan. Bilzunan itu apa ya? Ini ada syarahnya. Al-Bilzun yatlaqu ala ghairil arabi minal khayl wal bighal. Ya, sejenis sejenis inilah ya. Sejenis bighal, sejenis keledai ya. Kemudian kemudian di dielek ya, di diingatkan ya, diingatkan oleh bapaknya Zaid ya.
bapaknya Zaid bin Aslam. Jadi Aslam mengatakan bahwa tidak membawa, tidak menaiki hewan ini kecuali ma hamaltumuni illa ala syaiton. Tidak menaiki hewan ini kecuali diikuti oleh setan gitu ya. Nah, maka setelah itu kemudian Sayyidina Umar tidak melanjutkan kemudian turun. Warrojim fa'ila bimakna maf'ul. Fa'il bimakna maf'ul. Ai annahu marjumun matrudun anil khair kulluhu. Terlaknat yang dijauhkan dari kebaikan. Semuanya. Seperti perkataan Allah di surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman. Rujuman itu rajam atau apa namanya? eh, ya, ya diserang ya, diserang di syaitan untuk setan-setan. Jadi kalau malam hari itu kan kita melihat langit ketika cerah, zayyana sama dunia, terlihat seperti langitnya itu indah. Bimasabih dengan banyak cahaya. Waja'alna masabih itu bintangnya ya, bintangnya kan banyak. Waja'alnaha dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin. Maka ada bintang berpindah ya, ya kan. Bintang pindah itu kan meteor yang mau datang ke bumi secara ilmiah begitu ya. Meteor datang ke bumi ya untuk meteor tertarik dengan gravitasi bumi akan tetapi hancur sebelum memasuki atmosfer bumi kan begitu. Jadi terbakar begitu ya. Terbakar kemudian masuk ke angkasa. Nah, itu sebagai rujuk syayatin. Kita melihat maka kalau kita melihat bintang pindah itu kan sebenarnya meteor. Nah, syariat kita mengatakan kalau kita melihat bintang berpindah ya kita membaca ta'awud. Artinya apa? Allah sedang merajam eh, syaitan supaya tidak mencuri kabar dari langit begitu ya. Wa qala ta'ala inna zayyana sama'a dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitonin marid. Sungguhnya kami hiasi langit dengan eh, zinatil kawakib, bintang-bintang yang indah. Bintang-bintang yang seperti perhiasan. Wa hifdhan dan melindungi min kulli syaitonin marid dari setan yang turun. La yasma'una ilal mala'ala wa yuqadzafuna min kulli janib. Yang tidak akan bisa mendengarkan sampai dengan mala'il a'la. Langit yang tinggi. Nah, jadi ini membahas mengenai asal-usul kata rojim. Rojim itu yang dirajam. Jadi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, menjadi kalimat eh, bermakna maf'ul dari kata fa'il. Kata fa'il, rojim, rojim, rojim itu orang yang eh, atau fa'il yang dirajam, ya. Kemudian itu menjadi kalimat sifat dari syaitan. Dan ini melekat kepada kata yang khusus, yaitu syaitan. Jadi syaitonil rojim, khusus eh, pada terminologi syaitan ini. Wakilah ada pendapat lain rojim bermakna rojimun. Rojim dengan makna rojimun orang yang atau subjek yang melempar, merajam. Li'annahu yarjamun nasu bil wasawis karena sesungguhnya dia melempar manusia dengan was-was. Wal awalu asharu. Yang pertama, pendapat pertama itu yang lebih lebih eh, sahih ya. Lebih bisa dipakai. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai mengenai tafsir isti'adah. Ya, insya Allah dengan segala
kekurangan dan kelebihannya, dan coba untuk menginterpretasikan tulisan dari Imam Ibnu Katsir ini. Maka insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya dengan ayat pertama, yaitu basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Demikian ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Hmm. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih.